Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita lanjut. Kalau video sebelumnya kita membahas ghairi mumayyizah yang lupa adat haid, baik lupa waktunya mulai kapan haidnya. Yang kedua baik lupa lamanya, jadi lamanya berapa hari lupa. Sekarang yang terakhir adalah lupa semuanya, jadi lupa lamanya berapa hari, lupa waktunya mulainya kapan, jadi lupa semuanya. Ini namanya wanita yang seperti ini namanya mutahayyirah, wanita yang bingung. Hukumnya bagaimana? Baik, kita bahas. Nah, ini tidak paham darah kuat. Nah, memang dia ghairu mumayyizah, kemudian lupa mulai dan lamanya adat haid. Nah, namanya mutahayyirah. Contoh, seorang ibu mengalami istihadah bulan ini. Sayangnya ia sama sekali tidak ingat adat haid terakhir bulan kemarin, baik waktu mulai ataupun lamanya. Jadi contohnya Muharram ini, tanggal 1 sampai tanggal 17 terus sampai tanggal 30 dia lupa wis kapan haidnya, mulainya kapan, berapa hari, lupa semua. Nah, sekarang kebetulan so far itu dia mengalami istihadah sampai tanggal 17. Nah, ini terus haidnya gimana ini? Mau dikembalikan ke adatnya bulan Muharram, adat haidnya, ternyata dia lupa semua yang di bulan Muharram. Akhirnya solusinya bagaimana? Nah, yang pertama tanggal 15 dia pasti mandi. Mengapa mandi? Karena dia sudah tahu, karena darah saya sudah lebih 15 hari. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 17 itu statusnya semuanya adalah masa mungkin haid dan mungkin suci. Nah, karena mungkin haid mungkin suci, maka statusnya haram bersetubuh, membaca, menyentuh, membawa Quran, berdiam di masjid tanpa ibadah. Kalau berdiam di masjid iktikaf, ibadah itu boleh. Lewat di masjid jika khawatir menetes darahnya. Nah, itu semuanya haram, layaknya orang yang haid. Kemudian boleh layaknya orang suci, boleh sholat. Bahkan sholat fardu ya wajib, sholat sunnah, tawaf fardu sunnah, puasa wajib sunnah, iktikaf tolak dan mandi wajib. Itu layaknya orang suci. Kemudian sekarang kita membahas status tanggal 16-17. Tadi kan dia keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 15. Tanggal 15 dia baru paham, oh saya berarti sekarang istihadah karena darah saya lewat 15 hari. Nah, sekarang berarti tanggal 16-nya statusnya dia tidak tahu, sudah tahu bila istihadah. Tanggal 15 dia belum tahu karena dia belum tahu kalau darahnya mau lewat 15 hari. Tanggal 14 apalagi? Tanggal 14, di tanggal 14 ini dia belum tahu kalau dia akan terjadi istihadah. Nah, tanggal 16-17 ini dia sudah tahu bila terjadi istihadah. Bila terjadi istihadah bagaimana? Lah, ini keterangannya. Bila jam berhentinya darah, ini menerangkan yang ini ya, bila sudah tahu terjadi istihadah. Bila jam berhentinya darah juga lupa, maka wajib mandi setiap setelah masuk waktu sholat. Nah, berarti umpama di bulan Muharram ini loh, di bulan Muharram ini dia lupa dulu. Saya itu dulu bulan Muharram itu mandek selesainya haid itu jam berapa. Kalau itu dia lupa, maka nanti resikonya tanggal 16-17 ini setiap mau melakukan sholat 5 waktu harus mandi terus. Jadi mandinya juga 5 waktu dan mandinya di waktu setelah masuk waktu sholat. Namun bila ia ingat jam berhentinya darah, misalnya ingat jam 4 sore, maka mandinya hanya setiap jam 4 sore itu aja. Selebihnya cukup wudhu. Jadi umpama tanggal 16 ini terjadi dia mau sholat, ingat, oh iya saya dulu jam 4 sore kok. Hanya ingat berhentinya darah jam 4 sore. Waktunya haid lali, lupa, lamanya haid juga lupa. Nah, ini membahas mandinya. Sekarang selain mandi membahas ini. Tata cara bersuci setelah tahu status darahnya adalah istihadah atau keputihan. Nah, ini setiap setelah masuk sholat wajib membersihkan kemaluan dari najis, menyumbatnya dengan kapas jika tidak membahayakan, jika berbahaya cukup dibalut. Nah, memang beda ya, menyumbat dengan dibalut seperti video sebelumnya. Tidak puasa Ramadan, jika puasa haram menyumbat karena nanti puasanya ya batal. Kemudian bila diberi kapas tetap keluar maka sholatnya tetap sah karena darurat. Ini sudah saya terangkan di video sebelumnya. Wudhu tanpa jeda dan niatnya harus begini, nggak boleh nawaitul wudhu alirofil hadasi karena hadasnya nggak hilang. Terus yang nomor 4, segera sholat untuk meminimalisir darah.
Ini kewajiban-kewajiban dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, itu. Nah, ini kewajiban untuk tanggal 16-17 karena tanggal 16-17 dia sudah tahu kalau dia mengalami istihadah. Untuk yang tanggal 12 ini dia nggak sholat, 13 nggak sholat, 14 nggak sholat karena tahunya dia masih haid. Ternyata nggak haid, darahnya sampai lewat 15 hari. Nah, itu. Baik, demikian penjelasan mutahayyirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.